Jamak sholat. Jamak sholat itu artinya menggabungkan sholat. Zuhur digabungkan dengan asar, maghrib digabungkan dengan isya, subuh sendiri. Itu namanya jamak sholat. Dalam mazhab Ahlul Bait, menjamak sholat boleh, tapi dengan tetap mendahulukan zuhur baru kemudian asar, mendahulukan maghrib baru kemudian isya dan subuh. Dalam mazhab Syafi'i memang jamak itu hanya boleh di waktu orang dalam keadaan musafir. Karena itu orang yang musafir dia boleh jamak, apakah dia mau qashar 2 rakaat atau dia misalnya tidak mau qashar, maka dia boleh menjamak. Nah, tapi dalam mazhab Syiah menjamak itu tidak harus di waktu musafir, tapi di waktu dia yang senggang sekalipun, di negerinya, di rumahnya, dia boleh melakukan jamak. Apa alasannya? Alasannya itu pertama dalam Al-Quran ada, ya. Pertama dalam Al-Quran ada. Allah mengatakan aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajri. Jadi Allah menyebutkan dalam Al-Quran tentang jamak dengan ayat tersebut. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Dirikanlah salat sejak matahari tergelincir. Allah hanya menyebutkan matahari tergelincir, itu maksudnya masuk waktu zuhur, ila ghasaqil lail, sampai tengah malam. Dari awal malam sampai tengah malam itu salat maghrib dan isya. Matahari tergelincir sampai terbenamnya matahari itu namanya salat zuhur dan asar. Lalu ada waktu fajar atau waktu subuh. Di dalam kitab Sahih Muslim juga disebutkan, Ibnu Abbas juga berkata, Jabir bin Abdullah Al-Ansari juga berkata, Ibnu Abbas berkata, kami bersama-sama Nabi di kota Madinah, ketika kami sedang jalan tidak keluar dari kota Madinah, tiba waktu zuhur, Nabi ngajak kami sholat zuhur 4 rakaat. Lalu kemudian setelah salam, Nabi berdiri lagi sholat asar 4 rakaat. Lalu Abdullah bin Abbas bilang, kami bertanya, ya Rasulullah, kita bukan dalam keadaan musafir, kenapa kita harus jamak zuhur dan asar? Nabi bilang, sesungguhnya innallaha la yuridu minkumul haraja fid din. Nabi mengatakan boleh, sebab Allah tidak ingin kamu susah-susah dalam menjalankan agamamu. Jadi hadis ada, ayat Al-Quran juga ada yang membolehkan kita jamak sholat. Nah, tadi ibu bilang bahwa suaminya mengatakan bahwa lihat aja Arab, di mana sumber Islam di sana. Jangan lihat Arabnya, lihat Al-Quran dan lihat hadis. Arab juga, misalnya orang-orang Arab yang orang-orang Syiah dari kalangan orang-orang Arab banyak, mereka jamak juga. Jadi berdalil lihat Arab itu juga agak ambigu ya, Arab yang mana yang dilihat. Walaupun kita tidak boleh berpegang pada orang Arab dalam hal beragama. Kita harus berpegang pada Al-Quran dan pada hadis Nabi SAW. Nah, Ahlul Bait berpegang pada kedua dalil yang saya katakan tadi. Tapi begini Ibu, kita menghormati orang Syiah, sangat menghormati orang yang berbeda pendapat. Tapi dalam masa yang sama kita juga tetap berpegang pada dalil yang memang sahih, tanpa harus memaksakan orang misalnya menggabungkan sholat. Kalau orang nggak mau menggabungkan sholat, nggak apa-apa, ya kan? Jadi misalnya Ibu bilang sholat zuhur jam 2, sebaiknya jangan jam 2 sholat zuhur. Sholat zuhur pas waktu masuk waktu zuhur langsung sholat zuhur. Tapi kemudian setelahnya mau sholat asar, silahkan sholat asar. Walaupun 10 menit setelahnya. Kenapa? Karena boleh digabungkan. Atau misalnya dia terlambat karena satu dan lain hal, katakanlah sampai jam 4 dia belum sholat. Maka jam 4 itu sholat zuhur dulu 4 rakaat, setelah itu maka dia sholat asar 4 rakaat. Jadi boleh di waktu zuhur dan boleh juga di waktu asar dengan tetap mendahulukan zuhur baru kemudian asar. Begitu juga maghrib dan isya.